Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Imam, saya ini barusan membimbing anak-anak praktikum di panti asuhan di Kota Malang ini. Itu cukup besar, itu ada sekitar 200-an orang. Anak-anak mulai bayi sampai kelas 1 SMP, bahkan ada yang kelas 2 SMP. Itu saya betul-betul terketuk hati saya, ini kok bisa jomplang begini ya kehidupan pemimpin kita kayak seperti itu, mewah-mewahan. Ya, satu sisi banyak masyarakatnya kadang-kadang terlantar seperti itu anak-anak itu. Memang sudah diusahakan oleh Muhammadiyah, oleh NU, ada panti asuhan macam-macam itu, tapi kan belum cukup. Mungkin belum. Pemerintah ini juga perlu, walaupun dia sudah membantu lembaga-lembaga itu, saya kira perlu ada gerakan yang lebih masif untuk mengatasi itu, karena sekarang ini ekonomi tidak baik-baik saja, Prof. Imam. Banyak orang-orang keluarga itu sampai bunuh diri karena tidak bisa memberi makan anaknya. Padahal Islam kan perhatiannya di situ. Ayat-ayat di Al-Quran yang terakhir kan di Juz Amma itu banyak. Yang sampai Kiai Ahmad Dahlan mengatakan bahwa yang penting mengatasi kemiskinan ini, gitu ya. Itu menurut jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kalau kita lihat keadaan di masyarakat bawah, memprihatinkan sekali. Kalau di tingkat perkotaan yang perumahan-perumahan kelihatan mewah, kelihatan mewah. Tapi di balik itu sebetulnya banyak penderitaan. Banyak sekali rakyat, masyarakat yang masih hidup secara memprihatinkan. Nah, apalagi lalu ditambah apa yang dikatakan oleh Mas Habib tadi, banyaknya anak-anak yang terlantar, bapaknya miskin, bahkan juga tidak tahu siapa si ibunya, siapa bapaknya. Ya, seperti itu. Saya juga punya kasus di mana Mas Habib lihat kasus di Gunung Buring. Di Gunung Buring itu ada pesantren. Santrinya semua itu yatim. Sehingga ketika datang anak yatim, itu ya tidak bisa untuk ditolak. Harus diterima. Padahal si kiai itu sendiri kan juga tidak begitu mampu. Tapi dia tidak mampu untuk menolak orang yang datang, gitu kan. Jumlahnya ada sekitar 400 lebih. Saya begitu diberitahu, saya datang ke sana, Mas Habib. Ternyata betul. Akhirnya saya juga nyari lah, nelpon gitu kan, teman-teman yang bisa membantu. Kemarin sudah ada, saya barusan minggu yang lalu, saya kirim beras 1 ton sana itu. Ya Allah, beras 1 ton. Ada teman saya yang tabel, lalu begitu sikap itu, ya sudah aku tak beli beras 1 ton gitu. Akhirnya saya kirim. Sebenarnya masyarakat kita udah peduli ya. Tatkala saya ke sana lalu kan ada yang gede-gede, santri-santrinya Mas Habib. Apa tidak bisa yang gede-gede dilatih untuk bekerja gitu kan? Sebetulnya punya niat itu, tapi kami masih belum punya. Kerja di bidang apa? Lalu saya beritahu misalnya di sini ada potensi apa, dan ternyata sudah punya niatan untuk membuat alat pengolahan air ya, air minum. Ya. Dan sudah dimulai, hanya macet. Lalu saya tanya, ini kurang berapa? Dikasih uang berapa? Sehingga bisa jalan. Katanya kurang uang 125 juta, Mas Habib. Saya ya, walaupun saya pensiunan, saya bilang, ya sudahlah diselesaikan. Saya bilang gitu. Nanti uangnya jangan minta kiai, minta sama saya gitu kan. Nah itu. Nah saya lalu minta dihubungi siapa yang mengerjakan itu. Dan ternyata juga sanggup ya dengan kekurangan uang 125 juta itu. Sekarang sudah jalan. Proses air minum. Sudah jadi dan sudah jalan. Hanya minggu yang lalu katanya kurang filternya atau apa? Bukan, surat. Oh, surat izin. Surat izin, surat halal itu loh. Sertifikat halal. Itu UMM ada. Kebetulan kemarin ada orang UIN, UIN ada juga. Mungkin sekarang sudah mulai proses. Nah, karena itu kan
tatkala bicara ini selain kita itu perlu ya tergugah Mas Habib, untuk menolong lah, maka juga kita perlu menjadi penghubung, menjadi penghubung antara lembaga-lembaga yang mengurus anak yatim itu dengan orang-orang yang kira-kira punya kemampuan itu. Sebab ternyata mereka sendiri juga tidak tahu siapa yang harus dimintain itu. Nah, sementara kita tidak punya panti asuhan, mungkin kita bisa berperanan untuk menjadi penghubung-penghubung seperti itu. Itu saya kira juga sudah bagus. Yang kedua sebetulnya Mas Habib, andaikan ajaran agama ini dijalankan dengan baik, misalnya dari sisi zakatnya. Zakat itu katakanlah misalnya dihitung 2,5% saja. Itu sebenarnya kalau ngumpul itu banyak sekali Mas Habib. Itu triliunan itu betulnya bisa menyelesaikan problem-problem kemiskinan seperti itu. Hanya kesadaran untuk berzakat itu masih kurang, dan sebenarnya yang diperlukan itu adalah pengelola sebetulnya itu. Manajemen. Mencari orang yang betul-betul bisa dipercaya untuk bisa mengelola zakat ini. Pemerintah sebetulnya juga sudah ada kan? Sudah ada basis itu. Tapi kan mungkin perlu ditingkatkan lagi keaktifannya hingga lalu menjadi tersebar seperti itu. Jadi tidak saja mereka itu butuh makan, tapi juga butuh lembaga biaya pendidikannya, lalu macam-macam. Tapi kalau itu dikembangkan secara gerakan bersama dari pendekatan agama, dari pendekatan sosial, dari apa macam-macam itu saya kira. Dan itu memang harus kalau menurut saya itu. Wajib. Coba Mas Habib, saman bayangkan, santrinya ada sekitar 400 orang, lebih. Lalu berasnya kurang. Yang biasanya makan 2-3 kali dikurangi menjadi 2 kali. Kan kasihan. Saya kalau khawatir kalau nanti dikurangi lagi makan 1 kali aja per hari. Mereka itu sebetulnya tidak perlu ya lauk pauk yang begitu mewah. Jangankan mewah ya, tidak perlu, cukup saja. Yang penting ada gitu loh. Ada nasi. Yang penting ada nasi, lalu ada sayur begitu, cara makannya itu, lalu ada ngeleskan sekali Mas Habib, karena jumlahnya banyak. Ya hanya daun lalu dibeber gitu, kentang lalu dikasih nasi, disuruh makan bersama-sama. Itu. Mereka senang. Mereka itu sudah senang. Nah, yang pada tingkat kayak begitu kan memerlukan kita atau Mas Habib, orang-orang yang bisa mencarikan, menolong gitu kan, penghubung. Dan itu saya kira tidak hanya satu, itu yang saya banyak itu banyak lembaga-lembaga yang seperti ada lembaga-lembaga seperti itu. Nah, kalau kondisi ekonomi diukur dari yang paling bawah seperti itu, sebetulnya memang masih miskin kita ini. Kalau orang-orang pada mengerti ya tentang kehidupan seperti itu, saya kira orang tidak tega kok, korupsi itu tidak tega saya kira. Kenyataannya kalau tahu orang pejabatnya kaya-kaya, korupsi, merajalela, itu gimana ya? Itu mungkin kan tidak tahu. Tidak tahu akibat korupsi itu sampai banyak orang makan aja susah seperti itu. Kemana-mana pakai private jet, gitu. karena itu menurut hemat saya itu hanya memberikan contoh. Iya, dan kita bisa kasus sebetulnya kasus. Itu kan. Saya kemarin itu juga begitu terharu, saya menangis saya itu, begitu banyaknya anak bayi yang dibuang. Dibuang gara-gara itu tadi, bukan hanya masalah ekonomi, bisa jadi masalah malu atau apa. Jadi perasaan mungkin anak di luar nikah tapi itu kan banyak. Masa mau dibuang begitu aja nanti. Jadi memang ya laki-laki ya, mulai dari sisi kebangsaan kita, kemanusiaan kita, dan keadilan. Lalu ya kita bicara agama kita lebih-lebih. Itu sebetulnya kita tidak harus ada seperti itu. Iya, tidak ini. Jadi menurut hemat saya memang harus ada kepedulian sosial itu memang harus perlu sosial dan digerakkan itu Mas Habib. Iya. Saya gaya hidup pejabat itu yang kadang-kadang saya heran itu. Ya kok bisa seperti itu gitu loh, mencarikan anaknya jabatan terus kok lupa sama rakyatnya seperti itu. Karena memang begini Mas Habib, ini memang sudah serba salah sebetulnya. Kita itu ngomong demokrasi itu memang kalau demokrasi sungguh-sungguh ya, beneran demokrasi, itu bisa memperbaiki kok kehidupan. Kenapa? Kehidupan sosial maksud saya. Kenapa? Karena lalu semua orang
diberikan peluang untuk menentukan siapa yang dikasih amanah untuk memimpin untuk kesejahteraannya. Tapi ternyata kan tidak begitu. Demokrasinya kan demokrasi seolah-olah. Gayanya kayak demokrasi. Demokrasi seolah-olah. Ini akibat daripada demokrasi seolah-olah. Akhirnya muncullah pemimpin-pemimpin seperti pemimpin lalu pakai transaksi-transaksi itu untuk memilih harus bayar kan begitu kan. Lalu bayarnya juga tidak murah karena yang memilih banyak orang kan gitu kan. Untuk bisa jadi anggota DPR saja untuk jadi anggota itu harus bayar mahal. Ya namanya bayar kan mesti perlu balian. Iya cari. Lalu balian apalagi kalau tidak pakai lewat korupsi kan gitu Mas Habib. Nah ini sebetulnya akibat daripada demokrasi seolah-olah. Demokrasi semu. Yang semu. Ya ini mestinya harus dihentikan. Gimana ini tanpa pakai uang. Usahakan ya. Diusahakan memilih orang yang memang benar-benar ada partai politik yang menjadi apa namanya semacam contoh keteladan gitu bahwa saya ini loh pilihan dengan tanpa pakai apapun gitu kan. Kalau ada yang berani seperti itu dan nanti juga memperjuangkan rakyat, nanti kalau ditiru banyak orang kan lama-lama menjadi demokrasi yang tidak seolah-olah. Demokrasi itu tanpa mahar. Sekarang ini harus mahar. Harus mahar. Itu tuh menurut hemat saya Mas Habib. Jadi hilangkanlah demokrasi seolah-olah. Abal-abal itu. Karena begini, ini kan menjelang pilkada Prof Imam. Jadi supaya pimpinan daerah itu mulai gubernur sampai wali kota, bupati itu terpilih yang benar-benar peduli masyarakat seperti itu. Paham bahwa masyarakatnya masih miskin, masih terlantar banyak. Kan seringkali enggak itu. Justru maaf yang dibangun itu monumen-monumen itu. Monumen diperbaiki tapi masyarakatnya yang seperti itu tidak diperhatikan, ya, mengerikan. Sebetulnya asalkan ada niat ya, rasa apa ya tanggung jawab ya. Ya saya sebetulnya kan mau ngomongkan itu berat ya. Ketika saya menjadi rektor itu kok bisa itu Mas Adi. Selama 16 tahun saja jadi rektor itu saya tidak pernah mengambil gaji rektor. Semua gaji rektor itu saya masukkan di zakat infak sedekah. Akhirnya lalu saya merasa berkewajiban berpenang ya. Berkewenangan untuk mengajak. Kenapa? Karena saya sendiri sudah melakukan. Ternyata itu lalu juga ditiru. Dan besar orang-orang yang tak tunjukin seperti itu lalu juga niru. Bahkan yang mengherankan itu Mas Habib, sampai saat mahasiswa. Mahasiswa itu ikut. Mahasiswa itu kalau dapat beasiswa, mereka motong sendiri 30%. Wow. Menarik, untuk apa? Dikumpulkan untuk memberi pelengkapan alat-alat kesenian, alat-alat olahraga. Sampai segitunya ya. Bahkan lalu ada apa radio kampus itu dibikin sendiri oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa itu, generasi muda itu ternyata peduli kalau juga. Diberi contoh, dia akan mengerjakan lebih daripada yang contoh yang ditangkap itu. Inilah hebatnya generasi muda. Saya kira itu dimulai dari pemimpin. Pemimpinnya. Karena itu saya senang sekali ketika saya menjadi rektor itu. Saya sanggup untuk apa namanya tidak menerima gaji. Gaji sebagai rektor ternyata bisa ditiru oleh dosen dulu karyawan tak potong 2,5%. Dan mereka tidak protes tak potong 2,5% karena saya 100%. Lalu mahasiswa sendiri itu ketika dapat beasiswa tanpa saya suruh, tanpa ada motong juga 30%. Mereka motong sendiri, lalu dibelanjakan sendiri. Dibelikan apa itu namanya alat-alat seni, alat-alat olahraga seperti itu. Nah ini kan sebenarnya kalau ada gerakan banyak seperti orang, itu kan bisa selesai sebetulnya. Dan itu pemerintah penting untuk menggerakkan itu saya kira. Karena itu harus ada contoh di semua semua unit ya Mas Habib. Di lembaga pendidikan ada contoh, di kampus ada contoh, di pasar ada contoh untuk peduli sosial. Matur nuwun Prof Imam, ini sudah banyak yang kita bicarakan, ini mudah-mudahan menjadi apa ya gelombang perubahan. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.